Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa Sobat Kuliner yang saya cintai. Hari ini kita akan membuat telur dadar atau bahasa Jepangnya tamagoyaki. Ya, ini adalah telur dadar khasnya orang Jepang sana ya. Oke, kira-kira bahannya apa saja? Yang pertama-tama kita siapkan 5 telur ya, ayam kampung boleh, terus 3 biji cabai rawit merah. Kemudian kita siapkan juga 1 wortel yang sedang atau kecil saja. Kita siapkan juga daun bawang ya, cukup 1 lembar saja atau 1 batang. Nah, untuk bumbu-bumbunya kita siapkan. Sini ada masako atau apa aja ya. Terus ada juga lada putih bubuk. Ada juga garam. Terus kita siapkan juga micin ya, apabila sobat suka ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memisahkan kuning telur dan putih telur ya, 5-5-nya kita pisahkan ya. Jadi semua telur kita pecahkan dan kita pisahkan antara kuning telur dan putih telur. Ya, kita coba perhatikan ya. Setelah kita pisahkan masing-masing ya, kita kasih tempatnya. Yang untuk putih telur ya, kita pisahkan. Nanti kita akan jadikan adonan terakhir ya. Oke, setelah kita pecahkan 5 telur tadi ya, 5 biji telur, kemudian kita siapkan wortel ya, tadi kita parut atau kita potong tipis-tipis ya, sesuaikan dengan keinginan sobat kuliner. Ini juga monggo bisa ditambahin atau dikurangin sesuai dengan selera. Kemudian kita siapkan juga selain wortel, kita juga tadi menyiapkan untuk daun bawang. Ini juga sesuai dengan selera. Kita siapkan cukup 1 batang daun bawang, kita iris tipis-tipis ya. Kita potong-potong atau iris tipis-tipis sesuai selera. Ini supaya nanti telurnya bagus ya, ada hijau-hijauannya. Lalu kita campurkan ke telur kuning ya tadi. Kemudian 3 biji cabai rawit ya, kita juga potong tipis-tipis dan kita campurkan juga. Kemudian kita tambahkan sekitar 1 atau setengah sendok ya, ini selalu selera, sendok teh. Micinnya juga sama. Kemudian kita kasih kaldunya juga 1 atau setengah sendok ya, kurang lebihnya sama. Ini sesuai selera. Setelah kita kocok, kita aduk merata ya, baik telur kuningnya, sayuran, dan tentunya tadi ya. Kemudian kita siapkan beberapa tetes minyak ya, kita panasin dulu. Sudah cukup panas, kita tuangkan adonan telur kuning tadi ya, dengan cabai, wortel, sayuran, dan tentunya daun bawang, ditambah dengan bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Apinya cukup kecil saja ya. Tujuannya adalah supaya ini bagus hasilnya kalau apinya kecil ya. Setelah dirasa cukup untuk digulung ya, cukup, jangan sampai kosong tentunya. Kemudian kita gulung pelan-pelan menggunakan alat seperti ini ya, bisa dibantu dengan garpu atau alat apapun ya. Ini kita menggunakan
alat seadanya aja, sederhana aja, yang penting bisa digulung. Oke, adonan pertama kita sudah selesaikan. Kemudian kita tambahkan beberapa minyak ya, supaya bagus hasilnya, tidak kering. Kita tuangkan adonan terakhir ya, ini cukup 2 kali penuangan saja cukup, tapi ini sekali lagi selera masing-masing. Kita goreng seperti tadi ya, dengan api kecil. Pastikan telurnya matang dan tidak gosong. Dengan telur kecil kita akan bisa menyesuaikan dan mengatur supaya tidak gosong tentunya. Oke, setelah itu dianggap sudah matang ya, sudah cukup maksudnya ya. Lalu kita akan gulung kembali yang gulungan pertama tadi ya. Kita gulung dengan alat seadanya ya, ini saya pakai sutil sama garpu sendok aja. Nah, setelah gulungan itu kita selesaikan, yang terakhir adalah kita siapkan cairan telur putihnya ya. Kita kocok-kocok juga supaya merata, dan langkah berikutnya sama dengan yang tadi. Ini bedanya nanti di luarnya akan warnanya putih dan di dalamnya nanti warnanya kuning. Cantik sekali tentunya ya. Oke, setelah dirasa cukup juga kita gulung, kita pastikan semuanya merata panasnya dan masaknya ya. Jadi telur ini masak gitu maksudnya. Oke, kita masih ada ya, karena tadi 2 kali ya, sama ya, kita pun putihnya juga 2 kali penuangan. Masak telur dadar gulung ini atau tamagoyaki ini yang paling penting adalah kita sabar ya, kita sabar, apinya jangan besar. Butuh ketelitian, butuh kesabaran agar menghasilkan telur dadar gulung yang ya sempurna, istilahnya bagus hasilnya. Iya, sekali lagi kita perhatikan, semua butuh ketelitian, kesabaran, jangan buru-buru, dan apinya yang penting jangan besar. Oke, setelah kita pastikan telur matang atau masak merata, kita coba ya, ratakan ini supaya merata ya, supaya bagus hasilnya. Oke, setelah yakin semuanya oke, lalu kita siapkan tempat potongan ya, atau piring ya. Boleh memakai talenan, atau ini kebetulan saya pakai piring langsung aja. Nampak cantik warnanya ya, atasnya putih tapi dalamnya dia ada kuningnya, jadi telur putihnya membungkus adonan telur kuning. Oke, lalu kita potong sesuai dengan selera ya, mau tipis boleh, mau tebal pun boleh ya, tapi setidaknya kita lihat ini hasilnya luar biasa bagus ya, matang merata sempurna. Di dalamnya ada kuningnya, tapi di luarnya ada putih-putihnya. Dan sebagian tadi kita pakai juga wortel di sisi luar atau di putih, supaya nampak lebih cantik penampakannya. Oke ya sobat kuliner, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga resep ini bisa berguna buat sobat semua, bisa ini menambah selera makan khususnya anak-anak ya. Tentunya akan senang karena selain enak, bergizi, tampilannya juga cantik menawan. Oke, mungkin bisa dicoba ya buat di rumah, khususnya buat anak atau buat istri atau suami ya, begitu. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengalaman tentunya, yang jelas lebih dicintai oleh keluarga tentunya ya. Oke, terima kasih atas perhatian sobat kuliner. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing penting happy.